Ah, mantap. Salam alat berat teman-teman ya. Kita jumpa lagi. Jadi di konten kali ini aku ingin menjelaskan bagaimana cara kita memastikan pemasangan spool atau main spool pada kontrol valve eskavator Komatsu khususnya ya di PC200 strip 7 itu sudah benar. Jadi banyak teman-teman yang konsultasi ke saya itu mengalami problem yang unik-unik dan aneh-aneh dan tidak selesai-selesai gitu ya. Sehingga cost atau biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Ganti inilah, ganti itu gitu. Tapi tetap problem, khususnya di hidrolik ya. Misal pergerakan attachment tersendat, terus low power terus menerus, ya low power aja nggak ada tenaga, pressure aneh abnormal bang pressure ini gitu kan. Kadang track juga nggak bisa bergerak sebelah-sebelah gitu ya. Kemudian apa banyaklah terkait hidrolik sistem teman-teman, dan setelah saya telusuri banyak ini terjadi karena bukan lagi ngomong miss maintenance pak atau miss operation ya, tapi ini udah miss penanganan, salah penanganan pak. Problem awal apa ditangani seperti apa, ujung-ujungnya problem baru muncul karena salah penanganan ya. Jadi akan kita bahas salah satunya adalah sepul. Sepul ini yang paling banyak salah teman-teman ya. Dari sekian banyak orang nanya ke saya problem, pada akhirnya sepulnya main sepul di kontrol valve itu terbalik atau tertukar ya. Jadi mungkin simak video sampai selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum like silahkan like, komen, dan subscribe. Kita ngopi dulu. Oke teman-teman, nih hari Minggu, aduh baru bangun tidur, kita bikin konten aja lah. Karena banyak teman-teman yang masalah ini banyak, sekarang udah banyak ya teman-teman. Karena salah penanganan awal, jadi problemnya kemana-mana. Padahal problem awal tuh simple, sederhana gitu. Tapi karena salah penanganan jadi bongkar pompa, bongkar kontrol valve gitu ya. Dan ini salah satunya ya teman-teman. Jangan lupa kita ngopi ya. Siapkan teman-teman yang suka ngerokok-rokok, yang ngopi-ngopi ya. Oke, jadi saya ini udah cukup lama ya, mungkin 6 bulan yang lalu. Jadi eskavator Komatsu PC207 ini aku nggak tahu, lupa lagi kiriman dari siapa, dari membership kalau nggak salah ya. Historikalnya adalah unit low power ya. Low power itu dia pastikan engine-nya bagus bang, tapi hidroliknya jadi lambat, tidak tenaga, kurang kuat, dan segala macam ya. Kemudian pergerakan boom tersendat teman-teman ya. Nah, kita kasih pen ya. Jadi pergerakan boom tersendat-sendat, kemudian RPM tinggi, kadang boom tidak mau turun. Jadi boomnya itu kalau RPM tinggi nggak mau turun ya, naik mau nggak mau turun. Harus RPM rendah lah, gasnya diturunkan pelan-pelan baru dia mau turun. Kemudian informasinya pompa hidrolik sudah di overhaul, kontrol valve sudah di-reseal ulang, main relief valve atas bawah ganti baru, selain pompa sudah diganti, pompa ya, yang dua mungkin ya, dua strip 7 kan cuma dua tuh ya selanjutnya. Di monitor tidak ada error. Silinder boom, arem, bucket sudah diganti seal-sealnya. Oke, jadi ini yang udah ditanganin. Selanjutnya, jadi sebelum teman kita mengerjakan, ternyata sebelumnya sudah dikerjakan dua mekanik. Jadi teman kita ini setelah mengecek ini historical gitu dan melakukan perbaikan ini, yang menurut dia itu ternyata sebelumnya sudah dikerjakan dua mekanik. Jadi unit ini sudah 3 mekanik nih, 3 mekanik ya. Saya tanya informasi awal itu apa pak, cari dulu entah ke operator entah ke owner gitu ya. Dan jawaban operator itu sebenarnya awalnya dia mengeluhnya itu hanya arem masuknya lemah atau tidak kuat saja. Jadi arem masuknya doang pak, arem keluar, boom, treble semua menurut dia oke, tidak lemah gitu ya. Walaupun dia tanya pressure dia nggak ngerti ya, namanya operator kan nggak tahu pressure berapa gitu. Yang jelas aman pak, tanjakan ini kuat. Sekarang tuh malah jadi kacau ini katanya. Kadang muter, kadang nggak mau steering tracknya ya. Itu ya teman-teman. Jadi awalnya ini. Nah, informasi terus kita gali dulu informasi dari operator itu seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau problem arem masuk lemah menurut saya
Ya pompa bisa, tapi kan kalau pompa harusnya semuanya kan, bukan hanya arem. Kalau kita ngomong arem dia dengan swing, dengan travel kanan kan, satu grupnya gitu. Kenapa gitu? Lalu operator mengeluhnya arem doang. Mungkin ya saya nggak tahu pressure dulu berapa gitu ya. Jadi saya nyatakan ini bisa salah salah mekanik pertama, mekanik kedua mungkin ya yang salah penanganan gitu. Kemudian mekanik yang ketiga itu mekanik tidak memeriksa posisi main spool ya. Asumsi sudah benar karena sesuai posisi awal. Jadi teman kita mekanik yang ketiga ini dia sudah merisil ulang kontrol valve. Jadi kontrol valve dirisil, diganti seal, kemudian pompa juga udah di overhaul bilangnya. Nah, cuma nggak tahu overhaul itu apa. Cuma dia bilang tidak diganti, hanya digosok saja, hanya di lapping saja. Tapi menurut pengalaman dia aman bang, harusnya gitu ya. Karena ternyata mekanik yang ketiga ini bukan sekali dua kali gitu nanganin Komatsu gitu. Overhaul kontrol valve ataupun apa dia udah sering lah gitu ya teman-teman. Tapi saya tanya Pak, pada saat Anda kontrol valve Anda reseal, posisi spoolnya udah benar nggak? Benar dia bilang, saya yakin benar. Taunya benar dari mana? Saya bilang kan gitu. Benar karena udah sesuai dengan posisi awal. Saya Pak, selama ngerisil kontrol valve, posisi spool atau apapun tidak pernah saya rubah. Pasti sesuai posisi awal. Terus saya tanya, sebelum Anda, apakah mekanik sebelumnya juga bongkar kontrol valve? Iya, kata operator, iya katanya. Kalau misalkan mekanik 1 atau mekanik 2 sebelum Anda reseal ya, mekanik sebelumnya, dia salah posisi spoolnya, salah nih, keliru. Berarti Anda juga ngikutin yang keliru dong Pak, saya bilang gitu. Ya, tapi mana mungkin mekanik sebelumnya salah Bang, pasti kan dia gue bla 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 gitu kan ceritanya. Lo dari awalnya saja ceritanya cuma arem doang, sekarang kok jadi kemana-mana gitu ya teman-teman. Ya ini ya perlu kehati-hatian lah teman-teman. Akhirnya ya poinnya apa sih gitu. Ya saya juga nggak tahu Pak, saya bilang udah foto-fotonya mana, saya bilang nggak di foto-foto Pak, dikirim data juga enggak ya. Cuma dia bilang anehnya begini Pak, oke. Data pengukuran ya teman-teman. Data pengukuran adalah pressure unload, pressurnya itu adalah 400 kilo Pak. 400 kilo. Ini udah tinggi Pak. Berarti ini dia udah dijas sebenarnya. Dijas. Kemudian nggak ngukur pressure 400, mau udah mentok kali itu main relief atau safety valve udah mentok, tetap tidak ada perubahan lah mungkin. 400 gue bilang tinggi banget ini pressure ini. Kemudian radius valve diukur sama dia 65. Kemudian saat attachment boom digerakkan, pressure turun. Jadi pada saat posisi dia ngelihat pressure gauge, kemudian arm dinaikkan, pressure ini malah turun. Malah turun Pak, dari 400 itu jadi mungkin 300, 200. Dari mana logikanya Pak? Saya bilang, oh iya kenapa ya? Ini saya dapatkan pada saat dia video call. 400 kilo, Bapak angkat di video call, Pak kok jadi turun ya? Harusnya kan naik Pak. Dari 400 naik mau jadi berapa Pak? Mau jadi 800 saya bilang. Ya jebol lah itu nanti ya bilang. Berarti apanya? Ya kan satu-satu lah. Jadi resultnya ternyata ini udah selesai nih teman-teman. Kalau mau nyimak sampai saat ini ya, malas bang, lu kalau bikin konten bertele-tele bang katanya. Udah teman-teman case ini saya nyatakan ini main spoolnya terbalik. Ya, resultnya main spool terbalik. Kemudian enggak tertukar sorry ya, dia terbalik, salah pasang. Jadi salah pasang boom, spool boom terbalik sama treble terbalik itu. Arm sama bucket enggak aman ya. Terus compensating valve juga tertukar, terus stopper main spool juga tertukar. Ini yang dimaksud dengan spool ini pemasangannya terbalik. Kemudian ini yang dimaksud dengan compensating. Di compensating itu kan ada unload check valve segala macam. Ini pemasangannya aneh-aneh lah. Terus springnya, ini kan spring ada yang spring panjang, pendek. Terus spring panjang itu juga ada yang spring panjang lembut, ada spring panjang yang keras. Itu semuanya ngaco Pak, pemasangannya ngaco lah gitu. Nah itu aja penyebabnya. Ya teman-teman ya, kita ngopi dulu. Oke lanjut. Nah ini di konten utamanya ya, saya ingin men-sharekan cara memastikan bahwa posisi atau pemasangan spool atau main spool saya menyebutnya di kontrol valve ini kita batasin PC 207 teman-teman ya. Ini materinya di PC 207 itu sudah benar.
Ada berbagai macam cara sih sebenarnya, umumnya dua. Pertama, teman-teman bisa memastikan dengan mengecek unit lain. Ya, di unit lain Anda cek sama nggak, bentuknya, posisinya sama nggak. Itu biasanya lebih dari satu unit atau unitnya juga breakdown-nya banyak ya. Gitu. Breakdown-nya tapi bukan control valve juga ya. Tapi yang lebih valid, lebih gampang adalah dengan melihat di shop manual. Di shop manual unit itu ada posisi main spool ya, by shop manual. Nah, sekarang gini, untuk pemasangan ketika salah spool ya, akibat salah pasang spool atau main spool itu apa sih? Pertama, pressure unload tinggi sama dengan relief pressure. Jadi netral itu udah ada pressure tinggi. Itu bisa salah satu akibat salah pasang spool. Biasanya umumnya itu kalau teman-teman yang lain itu salahnya di service valve ya, atau di breaker. Valve breaker itu kebalik, masangnya itu bisa gitu. Atau unload ya, di luar dari unload valve ya, unload valve buntu beda lagi gini, khusus dengan seputar spool gitu. Kemudian main pressure turun saat attachment digerakkan, kayak kasus tadi kan 400 digerakkan turun bang. Nah itu salah satunya ini bisa terbalik atau tertukar. Kemudian attachment tidak mau bergerak. Nah ini bisa juga tidak mau bergerak, tapi ini jarang ya teman. Biasanya kalau tidak mau bergerak tuh ngejam. Cuma yang dimaksud dengan tidak mau bergerak itu bergerak dengan normal ya. Kadang yang kasus ini kan boomnya naik normal, begitu turun nggak mau. Oh nggak mau bang. Jadi harus dengan pelan-pelan atau RPM gasnya rendah baru turun ya pelan. Itu kan abnormal ya. Harusnya kan naik turun ya kombinasi aman lah. Ini salah satunya spool yang terbalik. Terus pergerakan attachment abnormal juga. Terkadang tadi mau gerak atau enggak, kayak travel tuh maju mau mundur nggak mau. Kadang gitu ya. Terus kombinasi tidak tercapai, low speed dan low power. Terus travel abnormal ya teman-teman. Ini ada banyak penyebab. Ini salah satunya nih ya, yang sering saya tanganin lah teman-teman. Di luar ini mungkin nggak tahu kalau teman-teman ada problem di luar ini ya, silahkan isi di kolom komentar aja. Oke, ini ya teman-teman yang tadi saya bilang, ini main spool. Ini main spool yang 6 spool ya. Ini PC200 strip 7. Ini tidak ada service valve ini. Beda kalau strip 8 nanti kan ada tambahan service valve ya. Kita melihat main spool aktual ini adalah dengan membandingkan dengan ini main spool by shop manual. Di shop manual setiap unit di Komatsu entah PC200 strip 6, strip 7, strip 8, bahkan strip 10, bahkan mungkin PC300, 400 itu ada shop manualnya yang ini gambaran. Ini adalah gambaran potongan atau gambar belahan dari kontrol valve yang dilihat dari sisi depan. Dilihat dari sisi depan ya teman-teman, atau dari swing motor. Ingat swing motor. Jadi ini spool ya, ini nih, ini spool teman-teman gambar ini. Jadi saya akan sampaikan atau saya akan kasih tahu caranya melihat yang benar mana sesuai dengan gambar ini ya, spool ini nih. Nah, kita dari atas ke bawah gitu. Pertama, saya akan jelaskan dulu main spool itu salah pasang. Ada dua istilah ya, yang umum lah. Pertama tertukar, kedua terbalik. Nah, yang dimaksud dengan main spool tertukar, contoh di sini ini arm kan. Ini arm, ini bucket. Nah, kalau posisi arm dipasang ke bucket atau sebaliknya posisi bucket dipasang ke arm, itu namanya tertukar. Ingat tertukar. Ya, karena atas bawah tengah itu tertukar. Kalau dimaksud dengan terbalik, nah ini jangan sampai salah teman-teman kata-kata saya ya. Tapi ini enggak standar ya, ini kata-kata saya aja. Kalau dimaksud terbalik adalah contoh misalkan ini untuk bucket. Ini oh ya. 1 2 3 bucket. Ini contoh untuk treble apa ini? Ini treble kiri ya. Kalau nggak salah treble kiri nih yang atas. Contoh ini terbalik ya. Perhatikan nih, ini yang terbalik. Posisi terbalik adalah kita misalkan ini yang benar A ya. Posisi A seperti ini. Kemudian ini posisi B. Nah, misalnya ini benar. Nah, teman-teman salah pasang. Posisi B yang harusnya di sini itu teman-teman pasang ke sini. Jadi B di sini. Ya. Nah, yang A teman-teman balik ke sini. Jadi A di sini. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau saya hitung ini harusnya posisi gini, ini tanda tintanya di depan, teman-teman salah pasang jadi begini. Nah, itu namanya terbalik. Oke, pahami kata-kata saya dulu ya. Perbedaannya tertukar dan terbalik gitu. Karena masing-masing nanti ada beda lagi problemnya gitu.
Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol valve. Menentukan posisi kontrol valve, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah, itu masing-masing orang punya persepsi, punya pandangan, punya apa ya, ya silahkan. Tapi kita harus sepakat dulu, teman-teman. Harus sepakat, karena kalau misalkan ketika saya ngomong, Pak itu kanan, tapi sampai bilang kiri, ya itu beda nanti. Dari awal salah, kesannya salah semua. Makanya kacau lah. Ya, jadi kalau saya katakan atas bawah kanan kiri itu seperti ini. Atas ya bagian atas, bawah ya bagian bawah, lapisan bawah. Ya, kalau bawah itu adalah mulai spool arm ya. Terus level kanan, terus swing, boom, apalagi itu ke atas. Nah, di atas ya terakhir kalau enggak ini service valve ya atau bucket. Kalau teman-teman terakhir bucket ya bucket. Ya, itu atas. Nah, kiri kanan adalah kita melihatnya dari depan, kita duduk di kontrol, bukan di kontrol valve, kita duduk di swing motor menghadap kontrol valve. Jadi gunakan tangan kita kiri kita, nah berarti kiri kontrol valve. Tangan kita sebelah kanan berarti itu kanan kontrol valve. Udah, itu aja dulu bahasanya ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai saya ngomong tangan kiri, Anda ngomong tangan kanan. Kenapa? Karena Anda melihatnya dari belakang, dari merger atau dari engine. Nah, itu salah. Bukan salah sih, ya itu nantinya nggak ketemu gitu loh dengan materi saya. Perhatikan ya. Jadi kita posisi dari depan, duduk di swing motor, terus ngelihat kontrol valve seperti ini. Ini contoh gambaran PC218 M0 kali ini ya. Jadi kiri, ya nanti sebut kiri, itu adalah yang dekat tangki hidrolik. Itu. Kanan, itu adalah yang dekat kabin udara. Tahu kanan adalah kita sesuaikan dengan tangan kita, karena kita menghadap swing motor sekali lagi ke kontrol valve. Maka ini kanan kita, kanan kontrol valve, udah gitu aja ya, jangan sampai kebalik. Oke? Oke, sepakat dulu. Ini kenapa? Karena acuannya adalah dari sini. Di shop manualnya sendiri, ketika kita melihat gambar potongan ini, itu dari depan, dari swing motor, bukan dari belakang. Nanti beda lagi. Makanya kita sesuaikan ya, kanan ya, ini kanan kita, ini kiri kita, ini atas kita, ini bawah kita. Karena garis nanti yang ini, yang akan kita baca dari depan ini teman-teman, bukan dari belakang. Kalau dari belakang beda lagi ya, sekali lagi ini dari depan. Tapi sebelumnya teman-teman kalau mau membaca ini gunakan shop manual yang sesuai dengan SN-nya ya. Ini serial numbernya. Ini kan 20.000 up nih. Ini ada yang 200 LC, ini disesuaikan lah sesuai dengan model unit sama serial number ya. Takutnya berbeda gitu. Nah, kalau dari bawah kan spool arm, spool treble kanan, swing, boom, treble kiri, bucket sama servis. Servis spool ini breaker lah umumnya ya. Oke, itu pahami ya cara bacanya. Oke, selanjutnya gini, arm. Arm tuh bagian bawah teman-teman nih ya. Kalau saya potong, ini potong nih ceritanya ke bawah ini. Gambarnya jadi seperti ini. Oke. Ini adalah posisi arm yang betul. Ya, ingat kanan kirinya ya. Ini kanan, ini berarti kiri yang ini. Sisi ini. Ya, kanan kirinya jangan sampai lupa. Ini lurus nih dari depan. Ini teman-teman silahkan jejerin aja. Ini contoh spool yang kita jejerin ya. Mana-mananya sih kita nggak tahu kan teman-teman. Kita anggap kita nggak tahu lah. Perhatikan setiap garis ini teman-teman itu mewakili bentuk aktualnya juga. Ya, jadi ada yang namanya kalau di spool kan ada labirin, ada notch, ada apa lagi ya, coakan itu, ada lubang hole ya dan lain sebagainya lah istilahnya ya. Pertama, perhatikan setiap garis ini yang warna hitam, teman-teman lihat ini ya. Apa namanya nih? Ke sini nih, ke saya. Di sini tuh. Bagian ujung ini. Teman-teman perhatikan di sini ada garis hitam 5 garis. Ya, cari yang ini yang full ya. Teman-teman perhatikan dari sekian banyak ini yang umumnya garis adalah ini, teman-teman. Yang mendekati sama ini kan. Sama yang ini. Nah, ya, tapi ini garisnya cuma 4, ini garisnya 5. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ujungnya sebelah sini perhatikan. Nah, ini set. Ini garisnya ada 2. Nah, ini ketemu 2 kan? Nah, sama. Oke? Nah, di sini ini juga 2 juga, teman-teman ya. Misalkan kita bisa asumsi arm tuh ini juga bisa nih, ini arm dan ini arm. Cuma yang membedakan nanti perhatikan coakan ininya. Di sini coakannya seperti ini. Ya, kalau saya lihat ini coakannya setengah bulan. Nah, setengah bulan. Kalau ini kan kecil banget coakannya tuh.
ya. Jadi saya dari awal asumsinya ini arem nih, sepul arem. Oke, nah kita lanjutkan lebih detail lagi. Udah kita temu itu, baru kita detailkan lagi, dekatin lagi, cek kalau aktual teman-teman nanti bisa diputar. Lihat lubang-lubangnya diputar gitu ya, dengan detail gitu, dengan sangat dekat. Ini saya dekatin ya teman-teman. Udah saya pilih arem ini gitu. Perhatikan lagi di sini ada garis. Nah, warna hitam, ini garisnya 5. Kalau teman-teman cek, ini ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis. 5 garis ya. Ini 5 garis tuh. Mewakili yang ini. Oke, ini sudah sama, sudah sesuai gitu. Kemudian dia panjang lagi. Panjang, kemudian ada apa ya? Ini kalau ini kontak poin terus ke bawah lagi. Kemudian ada kontak poin kecil, kemudian ada titik. Titik ini dia rata-rata mewakili lubang ya. Nah, ini. Jadi kalau saya ratakan ini cocoknya dengan ini. Perhatikan teman-temannya gambar saya. Ini hole ini dengan ini. Ini yang kecil. Nah, ini ketemu dengan ini. Mana salah? Nah, ini. Kemudian yang lubang nanti ketemu dengan ini. Ya. Nah, sama teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi kontak poin panjang. Nah, ini. Nah, kemudian langsung dia bentuknya seperti ini. Coakan tirus. Nah, hampir setengah ini. Nah, ini sama dengan ini, coakan ini teman-teman perhatikan. Nah, ya. Jadi ini sama dengan ini. Oke, sekarang di sini ada bentuk ini seperti gini. Sama ini. Kalau yang kontak poin panjang ini, teman-teman, nah ini itu sama dengan ini. Nah, titik ini. Ini yang saya bilang ini coakan atau notch atau apalah istilahnya, itu sama dengan ini nih. Nah, kalau nggak ketemu sampai diputer. Oh, ini sama Bang bentuknya. Kemudian di sini ada garis lagi, nih. Garis hitam. Nah, ini labirin, ini ketemu dengan garis ini. Ah, yang ini. Kemudian sini ada kontak poin lagi, celah lagi, bukan kontak ini. Nah, ini sini. Habis itu baru dia coakan kecil lagi gini. Set. Tek. Nah, ini ketemu dengan ini, yang ini. Oke, sama kan teman-teman? Sebenarnya dari data segini aja udah bisa. Oh, ini arem ini. Ini arem yang sisi ini kanan, kiri, yang ini kanan. Ya, tapi kalau teman-teman mau detail lagi, lanjutkan lagi. Ini, yang ini, tuh perhatikan, ini ketemu dengan ini nih. Nah, sama kan? Ada coakan, kemudian ini juga kontak poinnya panjang. Kontak poin panjang. Kemudian di sini ada coakan juga, notch-nya ini. Nah, ini notch-nya ini, nanti ada berapa biji tinggal dilihat aja. Nah, ini juga yang ini nih notch-nya. Perhatikan. Nah, perhatikan critical point-nya di sini teman-teman tuh notch-nya. Di gambar ini, notch ini ketemu dengan labirin ya. Ini nih teman-teman ya. Tuh, ketemu dengan labirin ya. Di aktualnya juga sama. Garis ini dia ketemu dengan notch tuh. Ya kan? Nah, nanti kita ke sini jumlah berapa? Ini ada lubangnya labirinnya 1, 2, ada 3 ya. Kita baca 1, 2, 3. Nah, ada 3 ini. Sama kan? Ini garis lagi. Ini ke sini set. Nah, baru yang ini ketemu ini. Nah, yang ini yang ketemu ini. Coakan dalam lah. Kemudian kita ambil lagi garisnya, ini ada 1, 2, 3. Nah, garisnya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, sama kan? Tuh, sama. Kemudian kita ambil lanjut aja. Ini yang ini mewakili ke sini, teman-teman. Nah, gambar ini. Bentuk ini pun pendek, sama ada garisnya 2. 1, 2. Nih. Ini garis ini 1, ini garis ini 2. Nah, sama kan? Tuh. Kemudian habis itu dia ada lubang. Nah, ini nih lubang ini. Lubang terus ke bawah. Nah, ini sama kan lubang ini. Nah, kemudian coakannya berbeda dia ini, labirinnya bentuknya. Ya, ada tuh. Nah, ini sama nih. Ini garis ini saya nyatakan loh bentuknya. Tuh, set, set, ya kan? Sama ini. Di sini ada garis juga. Ya, teman-teman tuh. Silakan teman-teman pastikan semuanya nih yang arem ini sama. Sampai ke sini ya teman-teman. Nah, di ujungnya juga sama yang ini. Perhatikan di ujung sisi kanan ini ada 2 garis. 2 garis tapi berdekatan di ujung. Nah, ini sama kan?
Tuh, di ujung dia 2 garis. Kemudian perhatikan ini stopper ini juga pendek dia. Ini stoppernya pendek ya, teman-teman. Sama kiri kanannya pendek juga. Nanti ada yang panjang tapi di 208 biasanya. Ini sama semua ya, teman-teman. Ini setengah bulan. Tuh, ini setengah bulan tuh. Set. Ini sama dengan ini nih. Nah, ya kan? Nah, teman-teman silakan pastikanlah caranya begitu di masing-masing shopper. Ini arm. Selanjutnya travel kanan. Perhatikan teman-teman. Travel kanan. Nah, teman-teman lihat di sini untuk menentukan ya. Oke, sorry. Kalau sudah yakin armnya betul sesuai dengan gambar tadi yang saya jelaskan urutannya sampai baru pasang, mending dipasang langsung ke rumahnya atau ke hostingnya. Arm Pak, arm oke. Sip. Baru kita ke selanjutnya. Di atas arm apa? Travel kanan ya, kalau nggak salah travel kanan. Bang, aku mau mulai dari bucket bang, ya monggo silahkan lah. Mau di bucket dulu, mau di swing dulu ya. Yang jelas saya jelasinnya seperti itu ya. Poin-poinnya ngelihat ramilin atau ngelihat gambar ini ya, sesuaikan dengan aktualis full gitu teman-teman ya. Pasang dulu, nah, biar nggak nanti taruh pusing lagi kan. Kalau udah pasang di hostingnya rumahnya enak. Nah, ini travel kanan. Sekarang travel kanan. Travel kanan kan nomor 2 sepul ini ya. Nah ini yang saya garis kemudian ini. Perhatikan ujungnya ya, ini stoppernya, terus lambang ininya 2 pendek. Yang mungkin mana? Yang mungkin ini kan. Ini pendek 2, oke. Ini di atas ini nggak ada lah. Di ujung soalnya ya, ini tengah. Di tengah, nah ini di ujung nih bisa juga nih. Kemungkinannya ya, 2 ini bisa juga nih. Ini nggak bisa lah, ini kan udah arem ya. Ini arem udah dipasang, udah dipasang ke sini. Jadi kemungkinannya ini sama atas ini. Nah, kita akan cek juga posisi ujung, salah satu ujungnya ya. Nih, salah satu sisinya adalah ini stoppernya pendek, terus garisnya itu 2 tapi berjauhan. Nah, yang ini ternyata salah satu sisinya garisnya itu berapa ini? 4. Nah, bukan 24, berarti ini salah. Ya, keliru. Bukan, ini bukan punya travel kanan. Di sini garis ini dia kemungkinan ini panjang ya, sama ini ya. Jadi ini indikasi ini punya travel kanan sama travel kiri beda nggak bang? Itu sama, secara part number sama, mau tuker-tuker. Yang jelas posisi kanan kirinya jangan sampai salah ya. Tapi kalau sepul atas bawah beberapa case bisa, tapi sebaiknya janganlah karena mungkin terjadi keausan yang berbeda. Tapi yang sama adalah 2 ini. Nah, kita asumsikan yang ini ya teman-teman. Setelah ujung-ujungnya dapat, nah ini itu ya, tapi sekali lagi 10 kontrol valve untuk travel kanan kiri itu sama, serapat number sama ya. Kita akan zoomkan lagi cara ngelihatnya. Ini sekarang tadi travel kanan ya. Ini kita udah yakin sama teman-teman ya. Ini stopper sama garis-garisnya sama. Garis yang ini kan hitam 2 nih, hitam 2 tuh. Nah ini garisnya 2 juga di sini kan, 2 tuh. Kemudian ini kan panjang tuh, set, panjang tanpa ada garis. Nah ini panjang tanpa ada garis, set. Kemudian bentuknya, perhatikan, ini agak unik kalau travel ya. Jadi setengah ini, jadi notch-nya besar sekali itu, segini setengah dia. Ini pun sama teman-teman ya, tuh ke bawah, kemudian ada garis ini. Nah dia settingannya segini nih, ini setengah ya teman-teman. Walaupun nanti kebacanya yang ini. Nah ya, jadi ini sebenarnya kalau kita potong ya segini gitu teman-teman ya. Ini udah bentuknya udah meyakinkan ini. Nah segini nih, set. Nah itu ya. Sorry. Jadi yang ini tuh ini. Oke. Kemudian ini garis 1, ini garis 1. Nah ini. Kemudian ini ada kotak poin juga, surface poinnya di sini. Kemudian dia langsung ke bawah. Nah ini. Nah ini harusnya ada lubang teman-teman. Nah, cuma di sini kan tidak ada. Kenapa? Karena mungkin posisi ini di bawah nih kayaknya ini lubangnya. Nah, jadi maksud saya kalau teman-teman aktual tinggal sambil diputer. Ya, paham kan? Gitu. Oke, ini sama. Ini 1 2 ini ada berapa garis? 1 2 3 4, ada 5 garis. Coba kita hitungin. Ini 1, terus ini 2, ini 3, ini 4, nah ini 5.
5 tuh, ada 5 garis. Ya, sama ini. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini surface point lagi, kotak poinnya ini panjang ini. Nah, kemudian ketemu garis lagi. Di sini ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita cek lagi dengan atas. Sama nggak? 1. Ini ke bawah. 2. Kemudian ini 3. Nah, kemudian ini 4. Nah, sama teman-teman ya. Kemudian cowakan ini juga sama tuh. Cuma ini bentuknya agak sedikit panjang lah tuh. Dia tengah bulannya tuh. Set. Nah, ini. Bang, ini kenapa kok beda? Ini jadi si gambarnya aku tarik. Jadi ini biar agak lebar, aku tarik ke bawah teman-teman ya. Kalau dipendekin, aslinya pendek nih kayak gini. Tuh. Ya. Ya cuma kurang lebih sama aja sih sebenarnya. Ya, ini sama. Kemudian perhatikan ini garis juga. Ini 1. Ini nih di kecil sini ada 1 ya teman-teman. Kemudian ini lubang. Ini sebenarnya harus sebelah sana ya. Ini ada lubang. Ini lubang. Kalau ini bukan garis ya teman-teman, tapi apa ya namanya, coakan gitu ya, lengkungan atau garis dalam, lubang, lubang. Ini juga lubang. Ini kalau nggak ada di sini teman-teman, ini kan lurus tuh. Nah, nanti dicari di area lain, mungkin sebelah sini atau di belakangnya. Ini juga sama teman-teman, sama tuh. Ya, jumlah garis ini sama juga dihitung. Oh, ini sama, udah kita pastikan sama tuh. Kemudian di sini ada lubang banyak tuh, dia ada lubang kecil. Ini lubang juga ya. Tuh, ketemu ini. Ini ada berapa? Ada 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Sama lah lubang, yang penting bentuknya sama. Ini juga sama tuh. Ya, ini poin yang di ujung ini kontaknya kecil, pendek, kemudian ini garis ini mewakili ini aktual nih garis. Nah, ini yang garis 2 tapi berjauhan. Ya, itu untuk travel kanan teman-teman, silahkan dipastikan di unitnya. Oke, lanjut kita ke swing. Nah, swing itu kan nomor 3 ya. Dari bawah tuh kalau nomor 3 gitu. Swing sama Pak, menentukannya adalah kita di sisi kiri dia ada 4 garis. Ya, 4 garis warna hitam, kemudian pendek stoppernya, kemudian di sebelah kanannya adalah di ujung kanannya, sisi kanan itu stoppernya pendek, kemudian garis 2 tapi berdekatan dan posisinya di ujung ya, di ujung ini nih. Nah, di ujung ini. Kalau kita pastikan yang 4 ya cuma ini. Ini ya. Ini yang 2 ke bawah kan udah hilang ya. Udah kita pasang ke rumahnya. Ya udah kita anggap betul ya. Pasang betul gitu. Kemudian yang ini terus ujungnya 2 ini teman-teman tuh. Ya. Sama ini. Kita balikin ke sini tuh. Bentuknya sama kan? Nah, di ujung ini juga sama tuh. Nah, sama. Nah, kemudian kita cek lagi berderet ke sini ya. Terserah mau di sisi kanan atau sisi kiri teman ngelihat berjejer ke sananya gitu. Nah, kita di sini tuh bisa ke sana. Ya, kita perbesar lagi kayak gini. Kayak tadi ya. Ini 4, ini warna 4 tuh garisnya, ininya pendek ya. Ininya pendek, kemudian ini kontak surface-nya, kemudian ada garis, bukan garis sih, coakan ini, coakan ya. Coakan 1 plug, kemudian ini langsung begini. Nah, ini ke sini ya teman-teman tuh bentuknya. Kemudian ini hampir sama coakan bentuknya dengan ini ya teman-teman tuh. Nah, ini kemudian ini garis ada 2, 1 2. Ini ada 2 garis, kemudian ini ada 2 garis. Kemudian ini ada 1 2 3, ini ada 4 garis. Kita cek aktualnya. Ini 2 garis hitam di garis. Ini hitamnya ada 2 juga. Kemudian di sini harusnya ada lubang, teman-teman. Di sini lubang. Mungkin di posisi yang lain, tinggal diputar aja. Nanti ketemu lubangnya kok. Nah, ini 4, garisnya 4. Ini sama dengan ini ya, teman-teman, garisnya 4. Tuh, ya. Kemudian bentuknya panjang begini. Nah, ini spool atau yang di ininya. Nah, ini ya sama gini dengan ini. Kemudian di sini ada 2 garis. Nah, ini juga ada 2 garis. Kemudian di sini coakannya gini beda, teman-teman ya. Nah, ini sama dengan ini, bentuknya sama kalau kita lihat tuh. Nah, kemudian di sini ini sama dengan ini. Ada lubang ini. Bukan lubang sih, notch kayaknya ya. Coakan juga. Nah, kemudian ini ketemu dengan ini.
Ini panjang berarti ini, yang ini ya tuh kontak point surface-nya ini. Kemudian ini nih ada juga ini temu dengan ini ya. Nah kalau yang ini kan tidak terlihat. Nah mungkin di bagian yang di sininya di bagian sebelah sono mungkin ya teman-teman, tinggal diputar. Kemudian ini coakan ketemu dengan ini, oke sama ya. Ini juga kontak surface-nya panjang, ini panjang. Nah kemudian di sini ada notch juga, ini sama. Bentuknya sama. Nah kemudian dia bentuk ininya agak seperti ini. Nah kemudian ketemunya begini ya teman-teman, ini yang ini, nah ini sama tuh. Atau di sini kelihatan jelas ya. Nah kemudian ini ada garis 2, kemudian ini ada garis 2 juga, 2 garis 2 garis. Ini kita cek di sini yang ini. Nah ini 2 garis, kemudian ini 2 garis, ini 2 garis, ini 2 garis ya, sama semua ya. Nih ini yang ini aduh yang ini. Kemudian ini bentuknya juga begini, set notch-nya ini ketemu dengan ini ya gambar ini. Oke, garis ini bukan garis sih, coakan ini nih. Nah akhirnya barulah kita ke sini. Di ujungnya itu stoppernya pendek sama garisnya 2 di ujung, ini sama dengan ini. Oke, itu teman-teman, itu yang swing. Udah bener, pasang lagi ke rumahnya. Lanjut, boom ya. Boom, sama teman-teman, caranya sama. Ya, ini misalkan ini 3 kan. Stopper pendek 3, kemudian ininya sebelah kanannya itu stopper pendek, kemudian garisnya 2 tapi di ujung 2. Berarti yang mungkin 3 mana? Ini 3. Ya nggak ada lagi kan, 3 ini 3, bisa 3. Kemudian 3 mana? Nggak ada lagi kan 3 kan, ini udah kepasang yang bawah, ini kita nggak ikutkan kan, udah kepasang lah 3 ini doang. Nah tapi di bagian sisi ujungnya dia 2 garisnya, yang garisnya 2 mana ini kan. Nah ini garis 2 tuh. Ya teman-teman, tinggal di ini atas udah nggak apa-apa, ini bawah 2 ya. Kita cek lagi kalau ini udah beda, apakah ini beda sepulnya punya dia atau tidak gitu ya teman-teman. Nah ini udah beda. Ini kalau dikatakan ini nggak beda juga, karena ini adalah sininya cuma 1 sepulnya, yang bucket cuma 1 ya. Nah yang kemungkinan ini, karena ini di atas ya teman-teman nih kemungkinannya gitu ya. Oke, kita pastikan lagi. Ini 3, 1, 2, 3 ini sama, 1, 2, 3. Oke, ini pas. Kemudian ini panjang, set. Kemudian ini bentuknya ini sama ya dengan bentuk ini. Kemudian ini garis 1. Oke, ini ada garis 1. Kemudian coakannya pendek ya. Nah, kemudian di sini ada ini. Ada lubang, yang ini tuh adalah ini, lubang ini, yang bentuk ini adalah ini, set. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, 5 lubang. Yang ini 5 lubang 5 garis, ini 3 garis, ini 2 garis. Nah di sini ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ini 5 garis, dapat semua. Ini juga, ini 3 ya, 1, 2, 3 garis sama. Kemudian ini 2 garis juga sama. Kemudian perhatikan bentuknya dari notch-notchnya ya teman-teman. Nih bentuknya ini sama ya, kurang lebih sama dengan ini. Nah, ini panjang. Kemudian ini juga sama yang ini. Ini perhatikan notch-nya, terus coakan. Ini ada ini juga, ini yang posisi ini. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian garisnya di sini ada 2 garis. Ini 2 garis ya teman-teman, ini juga sama 2 garis. Kemudian kita lihat lagi, ini ada 2 garis. Nah ini 2 berarti sama, 2 2 2. Kemudian ada coakan ya.
Nah, jangan lupa ini juga sama lubangnya ini itu sama dengan ini. Ya, jadi lubang ini ke sini, garis ini ke sini. Sama ya, bentuknya juga ini sama tuh. Nanti di bentuknya ini ada coakan gini ya teman-teman ya. Mungkin di bagian sisi sana. Ini jangan lupa juga coakan ini. Nah, cuma ini garisnya dia agak di tengah ya, tapi dua. Ini gak ada masalah ya kalau garis ini dua tuh. Nah, masih oke kalau menurut saya. Kecuali kalau di sini udah beda-beda, beda notesnya beda baru keliru gitu. Oke itu teman-teman ya untuk yang boom. Selanjutnya bucket. Kalau treble kiri sama lah ya, treble kiri sama. Ya ini nih, treble kiri treble kanan udah kita anggap selesai, tinggal satu lagi. Nah ini bucket ya teman-teman. Bucket tuh ujungnya satu, ininya tiga. Nah ini nih kemungkinan bucket ya ini satu. Cuma jangan perhatikan kiri kanannya ya, jangan sampai salah. Nah ini bucket tuh. Ini garisnya satu kan teman-teman tuh, di ujung satu, ini pendek. Udah sama semua ke sini ya. Ini bentuknya, garisnya tuh sama semua teman-teman, sampai ke ujungnya juga sama. Ini udah sore ya. Bucket itu untuk sekali lagi untuk treble sama lah ya posisinya. Nah, service breaker, nah juga sama, tapi ini nggak ada service breakernya teman-teman ya, tidak ada. Jadi silakan teman-teman pastikan sendiri ya. Ini untuk service breaker tuh bagian atas, ini gambarnya ya kurang lebih ya. Silakan teman-teman cek sendiri ya, belajar jangan mau disuapin terus gitu. Sebentar. Sekarang cara pasangnya, tadi saya lupa cara pasangnya ke housingnya gimana sih, sepul ke rumahnya gimana. Jadi ini pun bisa salah, hati-hati. Teman-teman udah memastikan ya. Jadi ini udah saya pastikan betul, posisinya udah bener teman-teman ya. Jadi kalau dari depan ini kalau posisinya di bawah atau di unit ya. Ini pastikan di unit lah atau di bawah terserah. Yang teman-teman pastikan kalau di unit aja lah ya. Ini pasti kepasang kan. Pastikan yang posisi tangki hidrolik itu sebelah kiri. Ini kiri. Posisi kabin atau filter udara ngadepnya tuh posisi kanan. Ya teman-teman. Nah, pastikan ini pasangnya adalah lewat sini. Kalau misalkan teman-teman di unit ya. Kalau teman-teman di bawah ya monggo silahkan diatur. Yang penting jangan salah pasang. Ini yang sisi A, sisi kiri. Nah ini kiri semua ya teman-teman nih. Ini sisi kiri semua. Pastikan urutannya harus benar dulu. Sepul, arem semua ya. Nah pasanglah ke sini. Jadi lurus ke sini, masangnya di sini. Set, pasang ke dalam. Nah, sampai segini. Jadi posisi yang ini coba saya ambilkan yang satu ya. Ini misalnya nomor satu. Nomor satu itu adalah posisinya ini. Nah ya, yang area ini. Ini satu juga. Ya. Jadi kalau misalkan ini sepul, kemudian ini kontrol valve ngadep kita ya. Jadi posisi yang kita udah tandain ini kiri ya. Jadi jangan dari kiri, masuknya dari kiri juga. Jangan, itu salah. Tapi dari kiri, masuknya lewat kanan. Ya. Jadi kiri, masuk ke kanan. Sampai yang titik ini ketemu kiri juga gitu loh. Ya, teman-teman itu ya. Karena kalau teman-teman salah, kacau lagi. Ya. Oke, mungkin itu aja lah. Semoga bisa membantu, bisa bermanfaat. Nah, sampai saat ini saya nggak mau lagi teman-teman itu reseal control valve, bongkar control valve, entah ganti seal entah apa, tanpa mengecek atau memeriksa sepulnya. Jangan percaya bahwa sepulnya ini tuh udah bener dari awal. Jangan ya, apalagi sudah dikerjakan oleh yang lain. Memeriksanya bentar aja kan teman-teman. Gak, ini shop manual udah punya semua lah shop manual saya yakin. Jadi saat ini setelah teman-teman tonton, ketika teman-teman misalkan ganti seal atau apapun, sekali lagi pastikan sepulnya itu benar ya, sepulnya, terus yang lain-lainnya, kompensatingnya, unload valve-nya segala macam benar pemasangannya, jangan sampai keliru ya, karena nanti akan bikin mumet. Nah teman-teman yang sekarang lagi ngerjakan kontrol valve silahkan dipelajari, dicek ya, yang belum tahu. Kalau yang udah tahu mah ya kita ngopi aja. Mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Jangan lupa ngopi.
Sampai lupa ngerokok. Sebatang dulu.